Halo semuanya, perkenalkan saya Rifki Ahmad dari kelompok 5 mata kuliah Supervisi Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan kami akan menyajikan gambaran tentang pelaksanaan supervisi akademik dimulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Selamat menonton. Berangkat dari perencanaan, bahwasanya praktik penyelenggaraan pendidikan merupakan rangkaian proses kegiatan menyeluruh dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, aktivitas, dan pengawasan atau supervisi. Sedang supervisi itu sendiri adalah salah satu bagian dari keseluruhan yang juga harus direncanakan secara matang, terpadu, terarah, dan juga sistematis. Efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan, termasuk kegiatan supervisi, dapat tercapai apabila direncanakan secara matang. Karena dengan perencanaan yang baik, berbagai strategi dapat dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa datang. Tanpa perencanaan yang jelas, prosedur kerja menjadi tidak menentu dan bahkan mengecewakan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas supervisi, karena tidak jelas apa yang harus sebenarnya dilakukan. Menurut Nawawi, perencanaan adalah persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu, atau suatu cara untuk mengantisipasi perubahan sesuai tujuan. Maka yang dimaksud dengan perencanaan supervisi akademik adalah program kegiatan atau rencana yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik menyangkut dua aspek pokok yang harus ada dalam perencanaan supervisi akademik, yaitu penjadwalan, kapan supervisi dilakukan, dan target apa yang akan dicapai. Sebelum seorang pengawas melakukan kegiatan pengawasan, terlebih dahulu harus disusun rencana program kegiatan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan harus komprehensif. Artinya perencanaan itu harus menyeluruh dan menjangkau berbagai aspek dalam supervisi. Semua tahapan yang akan dicapai dalam supervisi harus merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, perencanaan harus kooperatif. Artinya perencanaan itu harus melibatkan banyak orang yang terkait dengan supervisi, karena seorang supervisor akan memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan supervisinya. Dan yang ketiga, perencanaan harus bersifat fleksibel. Artinya perencanaan yang dibuat hendaknya tidak kaku, tetapi terbuka ruang untuk dialog dan mengakomodasi perubahan yang terjadi di lapangan, tanpa harus menghamburkan rencana itu sendiri. Menurut Thoib menjelaskan secara lebih terperinci bahwasanya perencanaan supervisi yang harus disusun oleh seorang pengawas antara lain: 1. Itu daftar lengkap sekolah dan guru yang berada dalam wilayah kepengawasan. Yang kedua, kegiatan tahunan, bulanan, dan mingguan, dengan kata lain, jadwal kunjungan sekolah. Dan yang ketiga, jadwal kunjungan kelas. Lalu kita tiba di program supervisi. Program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Kegiatan tersebut menggambarkan hal-hal apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, fasilitas apa yang diperlukan, kapan dilakukan, dan cara untuk mengetahui berhasil tidaknya usaha yang dilakukan itu. Yang perlu dipahami oleh para pengawas adalah bahwa kegiatan apapun yang ditujukan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar harus mengacu kepada terjadinya perubahan perilaku mengajar guru ke arah yang lebih baik. Program supervisi pendidikan
berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan profesional. Dengan program yang baik, guru dan pengawas dapat mengetahui masalah-masalah proses pembelajaran apa saja yang dihadapi, cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah itu, dan pada akhirnya dapat mengetahui secara sistematis perubahan-perubahan positif apa saja yang telah terjadi dari waktu ke waktu. Program supervisi pendidikan yang realistik dapat menolong para pengawas melakukan kegiatan pembinaan yang progresif dan akumulatif. Artinya, para pengawas diharapkan terhindar dari menangani masalah yang sama dari waktu ke waktu. Lalu, cara menyusun program supervisi pendidikan adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah, proses pembelajaran yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau di wilayah pembinaan. Untuk mengenal dan memahami masalah yang sedang dirasakan guru sehari-hari, pengawas dapat melakukan berbagai cara. Misalkan melakukan observasi kelas, menyelenggarakan rapat sekolah, wawancara informal atau pertemuan pribadi dengan guru, menghadiri pertemuan, analisis laporan daya serap, dan cara lain yang dapat dilakukan sesuai dengan kreativitas para pembina sendiri. Lalu yang kedua, menganalisis masalah. Masalah-masalah profesional yang berhasil diidentifikasi selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut dengan maksud untuk memahami esensi masalah yang sesungguhnya dan faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya, masalah-masalah tersebut diklasifikasi dengan maksud untuk menemukan masalah yang mana yang dihadapi oleh kebanyakan guru di sekolah atau di wilayah itu. Ketiga, merumuskan cara-cara pemecahan masalah. Dalam proses pengkajian terhadap berbagai cara pemecahan yang mungkin dilakukan, setiap alternatif pemecahan dipelajari kemungkinan keterlaksanaannya dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang dimiliki, seperti fasilitas dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Alternatif pemecahan masalah yang terbaik adalah alternatif yang paling mungkin dilakukan, dalam arti lebih banyak faktor-faktor pendukungnya dibandingkan dengan kendala yang dihadapi. Di samping itu, alternatif pemecahan yang terbaik memiliki nilai tambah yang paling besar bagi peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Lalu yang keempat, implementasi pemecahan masalah. Saat yang paling kritis dalam setiap upaya perbaikan pengajaran adalah apakah guru-guru mempraktekkan gagasan yang telah dipahaminya di kelas. Hasil pemecahan masalah bukan sekedar untuk dipahami, akan tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaannya di kelas. Hal ini sangat penting karena upaya perbaikan atau pembaharuan pengajaran apapun tidak akan mempunyai dampak terhadap peningkatan proses dan hasil belajar mengajar apabila tidak dipraktekkan dalam kelas. Dan yang kelima, ada evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam supervisi adalah pengumpulan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan pengajaran lebih lanjut. Bahan-bahan yang diperoleh tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menyusun kegiatan tindak lanjut yang sekaligus menjadi masukan penyusunan program pembinaan selanjutnya. Lalu ada kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi, yaitu yang pertama, inisiatif dan kreativitas guru-guru berkembang. Yang kedua, semangat kerja guru-guru itu tinggi. Lalu para pengawas berperan sebagai konsultan dan fasilitator. Keempat, hubungan antara pengawas dan guru-guru bersifat hubungan rekan sejawat yang melahirkan tradisi dialog profesional. Kelima, suasana kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, serta menjiwai setiap kegiatan supervisi. Dan yang terakhir, kunjungan kelas, pertemuan pribadi, dan rapat staf dilaksanakan secara teratur. Sekian materi yang saya sajikan, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang pelaksanaan supervisi dan juga teknik-teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan supervisi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa supervisi merupakan rangkaian proses kegiatan memberikan bantuan kepada guru dan pihak-pihak lainnya dalam dunia pendidikan, yaitu berupa bimbingan dan pengarahan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dan tenaga pendidik lainnya.
dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar berjalan efektif dan mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh supervisor, yaitu pendekatan supervisi klinis, supervisi pengembangan, dan supervisi diferensial. Kemudian pada pelaksanaannya supervisi pendidikan memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang oleh supervisor, yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokrasi, dan prinsip kerjasama. Selanjutnya pada pelaksanaan supervisi sendiri terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap perencanaan. Kegiatan perencanaan ini mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi antara lain yang pertama yaitu mengumpulkan data melalui kunjungan kelas atau pertemuan pribadi ataupun rapat staf. Lalu yang kedua ada mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Lalu yang ketiga ada mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat ada menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan yang kelima ada menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan adanya follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Lalu ada tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Sutopo dan Sumanto tahun 1984 mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Kemudian prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Lalu kemudian ada tahap terakhir yaitu tahap keempat adalah tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lalu ada kegiatan pembinaan tidak langsung, yaitu dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya terdapat teknik-teknik supervisi yang dapat digunakan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Nah, teknik-teknik supervisi yang digunakan ini bukan berdasarkan pada jenis, model, dan teknik, tetapi berdasarkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh guru yang harus diperbaiki dalam mengajar. Teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor tergantung pada masalah dan tantangan apa yang dihadapi oleh pendidik dalam kegiatan mengajar. Seperti masalah yang berkaitan dengan menyusun dokumen pengajaran, yaitu mengelaborasi standar isi menjadi silabus yang sering dikenal dengan penyusunan silabus.
menyusun rencana pembelajaran, atau menyusun evaluasi hasil belajar menggunakan tes yang standar, menyusun kontrak belajar, dan dokumen pengajaran lainnya yang diperlukan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, supervisor pendidikan hendaklah memiliki beberapa keterampilan, yaitu yang pertama ada keterampilan manajerial, karena dalam keterampilan manajerial, fungsi pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen. Yang kedua ada keterampilan akademik. Dalam penerapan keterampilan akademik yang dilakukan oleh pengawas sekolah adalah pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam supervisi akademik, supervisor menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membantu pendidik mengatasi kesulitannya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti penyampaian materi pengajaran, penentuan bahan ajar, penggunaan model dan strategi serta metode mengajar, penggunaan alat peraga dan media pendidikan, penggunaan sumber-sumber belajar, komunikasi pembelajaran, penggunaan alat-alat praktikum di laboratorium, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan implementasi pengajaran. Berbagai teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun secara perorangan, ataupun dengan cara langsung yaitu bertatap muka, dan cara tak langsung yaitu melalui media komunikasi, baik visual, audio, maupun audiovisual. Teknik-teknik yang bersifat kelompok yang diintroduksi oleh pengaribuan dari berbagai pendapat ahli antara lain yaitu yang pertama ada pertemuan orientasi. Pada pertemuan orientasi, supervisor memberikan penjelasan hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas pengajaran. Setelah supervisor memberikan penjelasan yang penting, selanjutnya supervisor meminta masukan dari supervisi mengenai apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki layanan belajar. Kemudian yang kedua ada rapat guru. Nah, adapun tujuan dari diadakannya rapat guru ini menurut Sahertian antara lain yang pertama adalah menyatukan pandangan-pandangan guru latih tentang suatu masalah atau lebih luas lagi dengan konsep umum makna pendidikan dan proses sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada mendorong guru menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan mendorong pertumbuhan mereka. Dan yang ketiga adalah menyatukan pendapat tentang metode kerja yang akan membawa mereka ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang maksimal di lembaga pendidikan tersebut. Melalui teknik rapat guru ini, sangat diharapkan guru dan personel pendidikan lainnya, baik secara individu maupun secara bersama-sama, dapat menemukan dan menyadari kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian, supervisor dan guru dapat menganalisis masalah yang mereka hadapi dan berusaha untuk mengembangkan diri dan jabatan mereka secara maksimal, sehingga layanan belajar menjadi lebih berkualitas. Yang selanjutnya ada studi kelompok antar guru. Di sini, guru-guru dalam mata pelajaran sejenis dapat berkumpul bersama untuk mempelajari suatu masalah atau sejumlah bahan pelajaran. Pokok bahasan dapat ditentukan dan diperinci dalam garis-garis besar atau dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah disusun secara teratur. Lalu yang keempat ada diskusi sebagai pertukaran pikiran atau pendapat. Diskusi merupakan salah satu alat bagi supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lainnya. Melalui teknik ini, supervisor dapat membantu para guru untuk saling mengetahui, memahami, atau mendalami suatu permasalahan, sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Lalu yang kelima ada workshop atau lokakarya. Workshop dalam kegiatan supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah guru atau pendidik yang mempunyai masalah yang relatif sama dan ingin dipecahkan bersama melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perorangan. Lalu yang keenam ada tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. Tukar-menukar pengalaman ini adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru saling memberi dan menerima, saling belajar satu dengan lainnya. Dengan program
Tukar-menukar pengalaman ini, semua guru akan mendapat pengalaman baru, meskipun kualitas informasinya tidak sama dengan jika guru tersebut ikut langsung pada pelatihan. Lalu yang ketujuh ada diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Dalam diskusi tersebut, suatu masalah dihadapkan kepada sejumlah ahli atau panelis yang memiliki keahlian di bidang masalah yang sedang didiskusikan. Lalu yang kedelapan ada seminar. Teknik seminar ini dapat dijadikan salah satu cara oleh pengawas sekolah dalam melakukan supervisi akademik maupun supervisi manajerial untuk meningkatkan kapasitas profesional guru, menambah wawasan, dan menambah keterampilan khususnya yang berkaitan dengan layanan belajar, baik yang dilakukan oleh guru maupun lembaga. Lalu yang terakhir ada yang kesembilan ada simposium. Simposium adalah suatu pertemuan yang dalam pertemuan itu ada beberapa pembicaraan menyampaikan pikirannya secara singkat mengenai suatu topik atau topik-topik yang berkaitan dengan problematika mengajar. Dalam praktiknya, supervisor dapat memanfaatkan para ahli dari perguruan tinggi sebagai narasumber untuk membahas topik tertentu yang telah disepakati bersama guru binaannya. Selain teknik supervisi yang dilakukan secara berkelompok, dalam hal ini juga pengawas sekolah atau kepala sekolah sebagai supervisor dapat melakukan supervisi menggunakan teknik individual. Supervisi individual ini memang lebih mengarah kepada supervisi akademik, meskipun tidak tertutup penggunaannya dilakukan pada supervisi manajerial. Kegiatannya antara lain yang pertama ada kunjungan kelas. Tujuan teknik kunjungan kelas adalah membantu guru yang belum berpengalaman mengatasi kesulitan dalam mengajar. Kemudian membantu guru yang telah berpengalaman untuk mengetahui kekeliruan yang dibuatnya dalam mengajar. Lalu yang kedua ada observasi kelas. Observasi kelas dilakukan bersamaan dengan kunjungan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan supervisor untuk mengamati guru yang sedang mengajar di suatu kelas. Selama berada dalam kelas, supervisor melakukan pengamatan yang teliti dengan menggunakan instrumen tertentu terhadap suasana kelas yang dengan tujuan untuk memperoleh data yang objektif. Lalu yang ketiga ada intervisitasi, yaitu kunjungan antar kelas dalam suatu sekolah atau antar sekolah sejenis yang merupakan suatu kegiatan yang terutama saling menukarkan pengalaman sesama guru atau kepala sekolah tentang usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar. Manfaatnya, kunjungan antar kelas ini dapat saling membandingkan dan belajar atas keunggulan dan kelebihan kualitas guru memberi layanan belajar kepada peserta didiknya. Lalu yang keempat ada teknik menilai diri sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan suatu teknik pengembangan profesional guru, yaitu penilaian diri sendiri ini memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan kepada guru mempelajari metode pengajaran dalam mempengaruhi murid. Semua ini akan mendorong guru untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Lalu yang kelima ada demonstrasi mengajar. Demonstrasi mengajar adalah suatu upaya supervisor membantu guru yang disupervisi dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana mengajar yang baik. Dengan demonstrasi belajar, supervisor mempraktikkan penggunaan metode-metode mengajar yang tepat atau metode mengajar yang baru, atau penggunaan alat-alat bantu mengajar, penggunaan alat evaluasi, dan sebagainya. Selama demonstrasi berlangsung, para guru yang sedang berlatih mencatat dengan teliti apa yang ditampilkan oleh supervisor. Lalu yang terakhir ada teknik buletin supervisi. Buletin supervisi adalah salah satu bentuk alat komunikasi dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh staf supervisor yang digunakan sebagai alat membantu guru-guru memberikan informasi penting dalam memperbaiki situasi belajar mengajar. Buletin ini dapat diterbitkan oleh lembaga-lembaga seperti Asosiasi Pengawas Sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Guru Bidang Studi, atau lembaga lainnya yang memungkinkan buletin tersebut dapat diterbitkan dan disebarluaskan. Permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah beserta dengan alternatif pemecahannya. Dalam melaksanakan supervisi, kepala sekolah pastilah menghadapi suatu kendala. Hal ini
sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional, yaitu para kepala sekolah, baik suka maupun tidak suka, harus siap menghadapi problema dan kendala dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Berdasarkan kajian teori tersebut, maka sangatlah umum apabila di lapangan terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan program supervisi pendidikan. Yang mana permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan seorang diri oleh kepala sekolah. Kompleksitas tugas tersebut mengakibatkan seorang kepala sekolah tidak dapat menangani sendiri pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya supervisi yang lebih menekankan pada aspek pembelajaran. Yang kedua, kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Kondisi ini dapat diartikan bahwa motivasi guru dinilai kurang. Hal tersebut dikarenakan masih melekatnya anggapan bahwa kegiatan supervisi ini hanya mencari kesalahan saja. Meskipun pelaksanaan supervisi sudah dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu, namun masih saja seorang guru yang disupervisi belum mempersiapkan dirinya secara matang. Yang ketiga, unsur subjektivitas guru supervisor dirasa masih tinggi. Hal ini dikarenakan kegiatan supervisi tidak langsung dilakukan oleh kepala sekolah, tetapi oleh guru-guru yang dianggap senior, yang tentunya masing-masing guru tersebut memiliki kepribadian yang berbeda dan prinsip yang berbeda dalam pelaksanaan serta teknik yang dilakukan dalam melakukan supervisi. Yang keempat, sering terjadinya pergantian kepala sekolah. Terjadinya pergantian kepala sekolah tentunya mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi menjadi tersendat, kurang lancar, dan dinilai kurang rutin atau kontinu. Yang kelima, sarana dan prasarana yang terbatas. Setiap proses belajar mengajar tentunya berhubungan dengan masalah sarana dan prasarana. Karena ketidaknyamanan hal tersebut, pastilah berdampak dengan penyampaian materi pembelajaran. Karenanya, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama lancarnya pelaksanaan supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang keenam, kurangnya disiplin guru. Masalah yang menyangkut faktor disiplin tentunya berkaitan dengan tenaga pengajar. Karenanya kelas menjadi tidak kondusif, yang akhirnya siswa menjadi bingung dan hanya bermain saja sambil menunggu gurunya yang memiliki jodoh pada hari itu datang, yang akhirnya kegiatan belajar mengajar pun menjadi tersendat. Yang ketujuh, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengolahan proses belajar mengajar yang efektif. Tentunya hal ini berkaitan dengan ilmu seorang guru yang harus dituntut mampu melaksanakan belajar mengajar yang efektif sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Dari permasalahan pelaksanaan supervisi tersebut, maka muncullah pertanyaan, solusi dan alternatif pemecahan seperti apa yang bisa menjawab terkait permasalahan tersebut. Yang pertama, yaitu dilakukannya pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior. Pelaksanaan supervisi, terutama pada aspek pembelajaran, tidaklah dapat dilakukan seorang diri. Karenanya, kegiatan supervisi pada aspek pembelajaran dapat dilimpahkan kepada guru yang dianggap senior, tentunya berdasarkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang diantaranya, kriteria sendiri yaitu dipilih atau dilihat dari masa kerja, prestasi kerja, kompetensi, dan kualifikasinya. Misal seorang guru yang bergelar S2. Kegiatan supervisi yang dilakukan tersebut disebut sebagai pembimbingan teman sejawat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pemberian motivasi kepada guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Kurangnya persiapan dari guru dalam pelaksanaan supervisi lebih diakibatkan karena kurangnya motivasi dari guru tersebut yang memaknai pentingnya kegiatan supervisi pendidikan. Pemberian motivasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya melipkan pengarahan atau motivasi pada saat rapat guru, lokakarya, atau bahkan secara langsung dengan individunya yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi serta memaknai kegiatan dari supervisi itu sendiri. Yang ketiga, pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervisi. Dalam prakteknya, masih terdapat beberapa guru senior kurang paham akan prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Karenanya, pelaksanaan tersebut menjadi subjektif. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memberi motivasi maupun pengarahan kepada para guru supervisor. Yang keempat, dilakukannya koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah. Pergantian kepala sekolah sebanyak 4 kali dalam 5 tahun menjadi kendala yang cukup fatal bagi pengelolaan dan kemajuan sekolah.
Upaya dari kepala sekolah untuk mensikapi keadaan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh elemen sekolah, termasuk kondisi yang baik antara guru supervisor dengan guru yang akan mendapat supervisi. Yang kelima, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang penting di semua tempat kegiatan belajar mengajar. Karenanya, dalam rangka mensukseskan program pengajaran yang efektif, tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Yang keenam, menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru. Disiplin merupakan ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar, tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain atau suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur, dan semestinya, serta tiada suatu pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan kedisiplinan yaitu faktor kepribadian dan tentunya lingkungan. Kepala sekolah harus mengingatkan kepada semua tenaga pengajarnya untuk melakukan kedisiplinan, misalnya agar menjalankan aturan-aturan di antaranya. Yang pertama, guru harus mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Guru harus berpakaian rapi sebagaimana layaknya seorang guru. Guru harus bersifat jujur, adil, terbuka, dan demokratis. Guru harus membuat perangkat pembelajaran yang telah ditentukan oleh kepala sekolah. Guru harus menjaga kode etik guru Indonesia. Guru harus menjaga nama baik sekolah. Guru harus taat pada aturan sekolah yang berlaku. Apabila kehadiran guru kurang dari 60%, maka akan dikenakan sanksi. Lalu yang terakhir, mengadakan evaluasi ketenagaan. Dari permasalahan dan solusi serta pemecahan alternatif yang telah dipaparkan, tentunya diharapkan pelaksanaan supervisi pendidikan dapat berjalan secara optimal. Evaluasi program supervisi pendidikan. Nah, kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan untuk melihat hasil tingkat efisiensi pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Dengan adanya evaluasi program supervisi pendidikan, seorang supervisor dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan supervisi di sekolah, memperbaiki praktik-praktik pembinaan personal sekolah, memberikan dorongan peningkatan proses belajar mengajar di sekolah, dan dapat membina para personel sekolah dalam mengelola kurikulum sekolah. Prinsip-prinsip evaluasi program supervisi pendidikan. Yang pertama ada komprehensif, bahwa evaluasi program supervisi pendidikan ini harus mencakup bidang sasaran yang luas dan menyeluruh. Yang kedua ada komparatif, yaitu evaluasi program supervisi pendidikan harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas supervisi pendidikan. Yang ketiga ada kontinu, artinya evaluasi program supervisi pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Yang keempat ada objektif, yang artinya dalam mengadakan evaluasi program supervisi pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan yang kelima ada diagnostik, yang artinya evaluasi program supervisi pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan apa yang harus dievaluasi sehingga kita dapat memperbaikinya. Proses evaluasi program supervisi pendidikan. Yang pertama ada merumuskan tujuan evaluasi yang dilakukan dengan cara metode analisa, metode angket, dan juga metode wawancara. Yang kedua ada menyeleksi alat-alat evaluasi. Yang ketiga menerapkan alat-alat evaluasi. Nah, alat-alat evaluasi ini yang telah disusun kemudian disebarkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang keempat ada mengelola hasil-hasil evaluasi. Nah, kegiatan ini dimulai dari kegiatan pemeriksaan berkas, kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan juga diperhitungkan. Dan yang kelima ada menyimpulkan hasil-hasil evaluasi. Yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini merupakan bagian terakhir dari kegiatan supervisi. Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan profesional guru. Ada 3 alternatif tindak lanjut yang diberikan kepada guru. Yang pertama ada penguatan dan penghargaan yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Yang kedua, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Dan yang ketiga, guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Terdapat bentuk-bentuk tindak lanjut supervisi pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pembinaan langsung. Kegiatan ini dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran. Yang kedua ada pembinaan tidak langsung. Nah, pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi.